Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Syabas dan sedapatnya kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bareng sama Gus Edward Abu Bakar. Buat mitra Syabas, bagi mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam ataupun tema kita untuk hari ini, mitra silakan bergabung. Silakan hubungi kami di 0813 kali 86 1003. Ya, sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Gus? Alhamdulillah baik, sehat, kurang duit. Wah, sama ya. Saya doain semoga Gus Edward banyak duitnya. Amin. Amin. Semoga Gus Edward panjang umur. Amin. Jadi kita doa aja. Apa? Habis nih ya, Aki didoain, Ayah Mami doain, Bana didoain. Gus Edward siapa yang doain? Iya benar kita. Iya. Masa nungguin Fatihah? Iya. Ya udah. Apa Gus temanya hari ini Gus? Judulnya itu Cintai Aku Karena Allah. Wah kayak malu. Aku ya. Siapa yang nyanyi itu? Nah, siapa yang lupa? Bana ada tuh Gus. Habis itu pengajian putar Bana. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mitra Elgangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Aki Gendon, Ayang Mami, dan Bang Mana. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan serta banyak duitnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra hari ini itu judulnya Cintai Aku Karena Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turidu qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryati qala hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullahi ilaika fa inna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Bahwasanya ada seorang yang mengunjungi saudaranya yang berada di lain desa. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengawasinya di tengah perjalanannya. Setelah malaikat itu bertemu dengan orang itu, maka malaikat bertanya, apakah engkau merasa mempunyai urusan yang dapat engkau tunaikan kepadanya? Dia menjawab, tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah semata. Lalu malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menjumpaimu, dan sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Dianjurkan untuk kita mengunjungi saudara-saudara kita, yaitu karena Allah.
persaudaraan karena Allah di atas ikatan darah dan nasab atau keturunan, serta berbagai kepentingan. Besarnya keutamaan cinta karena Allah, barang siapa mencintai karena Allah, maka Allah akan mencintainya. Penetapan sifat mahabbah, yaitu cinta, bagi Allah kepada hamba-hambanya dari orang-orang yang taat kepadanya, yaitu kepada Allah, yang ia merupakan sifat agung dan independen yang ada pada Allah, yang termasuk sifat-sifat perbuatan. Sifat tersebut tetap bagi Allah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan para ulama. Dan kita wajib menetapkannya bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak menakwilkan atau dengan menakwilkan ulama khalaf yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cinta bagi Allah adalah Dia menghendaki kebaikan dan taufik bagi hamba-hambanya serta kelembutan terhadap mereka. Kemampuan malaikat untuk berubah untuk seperti bentuk manusia itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah keistimewaan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini semua dari mulai kita melek sampai kita merem kembali semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita beribadah melakukan amal-amal kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang melakukan karena Allah, pasti dia diperhatikan juga dilakukan oleh Allah dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mencintai saudara kita, baik sedarah ataupun tidak sedarah, itu karena Allah, maka Allah mencintainya dan Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Di pengajian Ba'da Maghrib masih bareng sama Gus Edward Abu Bakar ya. Silakan yang sudah bertanya Ki di WhatsApp, ada siapa? Ada Afan, izin bertanya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar sejarah sahabat Rasul yang bernama Nuaiman yang suka mabuk tiap hari tapi masuk surga, Gus, karena dia cinta Allah dan Rasulnya? Baik. Gimana penjelasannya, Gus? Baik, maka tadi baru disebut aja sahabat Rasulullah SAW, yaitu Nuaiman. Saya ketawa karena tiap hari beliau ini bahasanya konyol, ya, selalu menghibur dan membuat Rasulullah itu tertawa bahkan tersenyum, bahkan tertawa. Tapi berbedanya tawanya kita sama tawanya Rasulullah. Rasulullah tidak terlalu membuka mulutnya ketika tertawa, ya, bahasanya nggak tapi gede lah mulutnya, ya, sedang aja. Nuaiman itu memang masa hidupnya yaitu adalah seorang pemabuk. Bisa dikatakan zaman sekarang ini kita bisa menobatkan pada hal lumrahnya dia jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuaiman ini sangat tahu apa yang dia miliki, yaitu daripada pahala dan dosa. Tahu. Bahasa simpelnya begini, gue ini pendosa tapi gue cinta kepada Rasulullah, gitu ya. Akhirnya Nuaiman dalam kehidupannya ini salah satunya menghibur Rasulullah. Salah satunya apa? Pernah Nuaiman ini membeli unta, membeli unta, bilang minta dianterin ke ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di depan Rasulullah, ternyata yang suruh bayar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai wafatnya nih, bicara cinta luar biasa, cintai kepada Rasulullah. Jadi bahasa gini, lebih baik saya mabuk lalu diomelin Rasulullah di depannya, nih mabuk di depannya terus diomelin Rasulullah. Jadi Nuaiman tuh ngarepinnya diomelin. Karena apa? Menurut Nuaiman itu ketika diomelin Rasulullah berarti gue diperhatiin, gue dilihat, Rasulullah kenal gitu. Sampai-sampai ketika wafat dalam kisahnya, ketika sudah dimasukkan ke lahat, sudah diuruk lah ya, sudah ditutup dengan tanah dengan baik. Tiba-tiba malaikat malaikat Munkar Nakir yang bertanya dalam kubur nanya,
man nabiyuka. Salah satunya kan itu. Ketika ditanya man nabiyuka, Nuaiman jawabannya simpel. Jangan nanya sekarang, orang yang masih ada di atas. Jadi luar biasanya Nuaiman itu sampai wafatnya saja masih apa ya, konyol gitu ya, masih bisa menghibur Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tersenyum. Kehebatan Rasul kan sama kita berbeda. Kalau Rasulullah luar biasa, dengan izin Allah beliau tahu, makanya Rasulullah nungguin itu yang lain udah pulang, Rasulullah nggak mau pulang dulu, nungguin bagaimana sih jawaban Nuaiman ketika ditanya para malaikat, salah satunya Munkar dan Nakir. Sehingga Nuaiman ini bukan berarti dia hanya dikenal seorang pemabuk, seorang bermaksiat saja, bukan. Tetapi bahasanya STMJ, salat terus maksiat jalan gitu ya. Jadi STMJ. Tapi pada akhir hayatnya dia melepaskan mabuk-mabuk tersebut, melepaskan kemaksiatan tersebut, benar-benar beribadah kepada Allah dengan lillahi ta'ala dan cinta kepada Nabi Muhammad dengan penuh, dengan tidak ada keraguan lagi. Sehingga ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan Nuaiman adalah ahli surga atau penghuni surga dengan izin, dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nuaiman dalam singkat ceritanya beliau adalah penghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan latar belakang dia seorang pemabuk, dia seorang pembuat maksiat, tapi di akhir hidupnya dia sudah tidak bermaksiat lagi kepada Allah, sudah membulatkan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Ya, kita juga buka telepon ya di 8847711 buat mitra, atau di WhatsApp-nya di kami di 0813 Sudah ada Bang Bana? Belum ada. Kita bacain dulu kalau belum ada. Dari Aditya di Bekasi, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus mau bertanya di luar tema, Gus. Gimana hukumnya kita melakukan sholat sedangkan celana kita kena najis, Gus, dalam perjalanan pulang kerja, Gus? Jadi melakukan sholat, tapi kita tahu celana kita dalam keadaan najis. Pertanyaan saya, sholatnya di mana? Sekarang kalau sholatnya di musola, di masjid sudah banyak menyiapkan kain sarung. Ya, salah satunya kan kain sarung. Jadi celana bisa dibuka, kain sarungnya dipakai gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau kritik juga nih orang-orang musola dan masjid. Ya. Ada kain sarung, ada mukena, tolong diurusin, jangan diadain aja. Wah, kadang apa, Gus? Apok, mending apok, udah kayaknya najis tuh gitu ya. Nah, tolonglah ya, mudah-mudahan ada yang mendengar mitra, nanti ngelihat musolahnya atau masjid di mana, ya kita memberikan saran dengan baik, bukan nyalah-nyalahin ya. Ustadz atau kiai atau siapapun pengurusnya, ini kayaknya bau bisa cuci enggak gitu ya. Apalagi maaf nih, di mall-mall memang bagus, sudah ada sarung, sudah ada sejadah, tapi saya ya bukan so bersih, tapi kan syaratnya itu ya. Syaratnya yaitu suci dan mensucikan. Nah, buat kebanyakan itu udah kata Aki mah tadi buat apok, kayaknya bukan apok lagi. Iya, karena kita mau makanya juga bagaimana gitu. Nah, singkat cerita, ketika dia misalkan mampir di musola, ternyata di musola itu ada sarung atau mukena, tapi kita cium kayaknya sama aja nih, lebih baik pakai celana kita atau pakai seragam kita, ya maksudnya begitu. Bedanya wanita, makanya wanita itu kalau bisa bawa mukena kemana aja, kan ada mukena yang langsung tuh, yang nggak pakai atas bawah gitu, yang langsung. Nah itu lebih simpel. Nah terus tipis nggak masalah, kayak kan kita pakai kaos, pakai baju di dalam gitu ya, jadi nggak apa-apa. Nah yang bahaya itu ketika di tempat umum hanya mukena, dalamannya nggak ada, ini jadi parah, bukan transgender, bukan. Nah ini yang bahaya. Jadi ketika sholat ternyata bau apok tuh, ada sarungnya, mukenanya, udah sholat pakai seragam kita lah, pakai baju kita gitu, silakan. Insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mungkin saja kalau salah satu najis yang dimaafkan itu najis yang kecipratan. Bisa kita naik motor kan kecipratan tuh, apalagi kayak gila tuh. Kita naik motor udah tahu hujan, banjir dari sono, bos. Kata saya itu orang punya otak apa kagak? Nah, bukan berarti saya ngatain, Ustaz kok ngatain, Ustaz juga manusia. Tolonglah sama-sama hidup.
dari sono atau dari belakang kita udah pelan banget nih. Dari belakang, bos. Saya seringnya diam, alhamdulillah saya diam. Terkadang saya boncengin istri saya yang ngomel. Wah, udah. Saya bilang gak ada beresnya, orang itu udah kabur. Nah, nggak kedengeran, percuma ngabisin tenaga urat kita aja gitu. Jadi nggak apa kalau misalkan kalau kita mampir terus dalam kita tahu najis tapi najisnya nggak parah ya. Najisnya nggak parah. Kalau najisnya parah, tolong diusahakan segera. Walaupun najisnya sederhana, itu kalau bisa makan musola punya tetangga. Ibu boleh nggak minum sarung? Saya kan sholat musola. Kebetulan musola tadi saya lihat sarungnya mau apa? Iya. Itu aja ngomong. Kecuali di mall, ya bingung dah. Ilok ke ke atas dulu di tanah, kita kan nggak punya duit gitu. Kalau punya duit banyak kita di tanah itu kita borong, diganti tapi dalam-dalaman. Nah bedanya kalau ke rumah mah nggak usah pakai boleh apa kagak, maka wajib diganti, wajib yang bersih gitu ya, karena di rumah kecuali di luar begitu. Iya. Dari Ketua Ganteng Gus, mau tanya Gus, kalau cinta kita kepada Rasulullah, Allah juga pasti cinta kepada kita, karena Rasulullah merupakan kekasih Allah. Bentuk cinta kepada kita seperti apa Gus? Diberikan kita Gus. Baik, cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu aja kita. Allah mengajarkan, Allah nyuruh kepada kita bersolawat. Satu kali solawat kita kepada Rasulullah, maka Allah balas 10. Contoh simpelnya gini, Aki ini punya orang tuanya saya senang banget gitu, pengen dapat ridho orang tuanya. Singkat cerita, saya senangin Aki, atau orang tuanya tahu. Maka kalau saya kasih duit 100.000 ke Aki, ini orang tuanya ngasih 10 kali lipat, mungkin 1 juta. Perumpamaan gitu aja. Nah, begitupun kita cinta kita kepada Rasulullah. Bahasa syariatnya kita sholawat. Tapi balasan Allah kepada kita bukan sholawat itu kan doa. Tapi sholawatnya Allah kepada kita adalah rahmat, kasih sayang, maghfirah dan lain sebagainya. Rahmat, kasih sayang, maghfirah, ampunan. Bahkan bukan hanya kasih sayang dan rahmat dari Allah, urusan kita jadi gampang. Maka banyak tuh para guru-guru bilang, ayo yang punya utang berselawat, yang ada masalah berselawat, yang begini begitu berselawat. Karena apa? Dari karomahnya, hikmahnya kita membaca selawat mendapatkan pertolongan dari Allah. Hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertolongan itu bukan hanya dapat salam, kita memberikan salam kita dapat salam. Ki dapat salam Ki, Aki jawabnya waalaikumsalam. Udah bukan begitu doang, tapi luar biasa. Siapa sih? Dari ayang mami. Nah ayang mami itu di WA langsung, nih punya pulsa nggak? Nih nyok makan nyok. Nah ini buat bocah nih. Jadinya bukannya sekali dibalas, tapi berlipat-lipat. Salah satunya 10 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketika kita mencintai Rasulullah karena Allah, maka Allah akan mencintai kita karena Allah memberikan dan punya kasih sayang dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sih kita mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Sebelum menciptakan apapun, Allah menciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad SAW, dan alam semesta ini diciptakan karena adanya kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya. Dari Nana Kurnia, Gus, mau bertanya nih Gus, gimana hukumnya pas lagi sholat tapi kayak keluar angin, tapi ragu antara keluar apa enggak ini? Sholatnya sah atau enggak Gus, diteruskan atau kita mengulang aja? Ada yang nyusul enggak? Nah itu dia. Kalau yang nyusul namanya cepirit. Tapi hati nggak keluar angin Gus, yakinnya. Kalau udah jawabannya yakinnya maka terusin. Kan bicara gini, ragu enggak? Kalau ragu batalin. Tapi kalau yakin, ya kan yakin susah, kita lawannya bahasanya. Kalau yakin ini tidak kentut ya, tidak keluar angin, maka terusin. Diterima urusan Allah. Sah, insya Allah sah karena keyakinan kita. Tapi jangan sampai memainkan daripada keyakinan kita. Kita tahu kentut nih,
Oh kayaknya kagak. Agak ini kebawaan. Jangan nyebar. Begitu deh. Itu kayak kentut di dalam satu kelas. Iya. Satu kentut, yang lain teriak apa? Ada buku kentut. Gurunya konyol. Udah hirup aja tuh juga habis. Makanya kata muridnya, gue udah ngadu, kira gue dibelain, malah gue disuruh ngabisin. Nah, kalau yakin tidak ada keraguan, maka terusin. Ya. Nah, tapi kalau yakinnya itu kentut, ya yakinnya kentut, batalin. Kalau ragu, mendingan batalin. Misalkan, kayaknya kentut apa nih? Ragu nih, udah batalin aja, ulang. Kecuali begini, walaupun dia seorang imam, dia yakin dia gitu atau ragu dia kentut nih, batalin. Apalagi seorang imam gitu Ki. Satu, normalnya saja dia menanggung atau memikul daripada rombongannya atau jamaahnya. Terus udah gitu dia udah mikul, dianya pincang lah, nggak bakal kepikul, nggak bakal maju gitu ya. Maksudnya beban itu tambah beban. Maka pertanyaannya tadi, kalau ada keyakinan maka terusin. Kalau yakinnya itu tidak batal, terusin. Kalau ragu, batalin. Udah gitu. Ya. Baik, untuk mitra Syamasiar itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok Jumat bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan penutup Gus. Baik, dalam sholat kita ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sering saya katakan dan sering kita dengar dari siapapun, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Jadi kita yang ikrar buat diri kita sendiri, nggak bisa memesan. Terlalu kalau sholat doanya goyang, enggak. Jadi inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, sampai matiku, lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan seluruh alam semesta ini. Jadi maksudnya apa? Lillah itu kan kita sering dengar, lillah. Lillah itu apa sih? Lillah itu garis miringnya adalah cinta. Orang yang iman berarti cinta. Iman itu sama cinta itu hampir sama definisinya. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan kelakuan, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan kelakuan. Ini cinta. Maka ayo pelan-pelan, jangankan mitra yang mendengarkan, saya pun bicara keyakinan, bicara pun keimanan, bukan berarti saya terbaik atau bagus, bukan. Tapi sama-sama kita OTW bareng-bareng, kita perbaiki diri kita, karena yang tahu kapasitas dan kemampuan diri kita adalah diri kita. Insya Allah berikan kemudahan dan kelancaran buat kita. Jangan pernah mendefinisikan orang kanan kiri kita itu ahli neraka, jangan ya. Insya Allah mereka semua ahli surga, karena Nabi Muhammad yang ngomong kullu umatin yadkhulul jannah, semua umatku masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Insya Allah semuanya mau. Maka ayo kita berkhusnuzon dan kita belajar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.